Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nur Prasanti dengan NIM 343081026 beserta anggota saya yang bernama Elsta Indah Prativi dengan NIM 343081029. Kami akan mempresentasikan terkait pilihan tema karakteristik seni tari pada anak sekolah dasar di mata perkuliahan keterampilan seni tari dan drama yang diampu oleh Ibu Irsyami Putri MPD. Karakteristik seni tari pada anak sekolah dasar. Karakteristik tari pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada karakteristik gerak anak dan yang kedua ada karakteristik tari anak. Karakteristik gerak anak dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada menirukan, yang kedua ada manipulasi, yang ketiga ada kesamaan, yang keempat ada artikulasi, dan yang kelima ada naturalisasi. Kemudian untuk karakteristik tari anak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua ada bentuk gerak, yang ketiga ada bentuk iringan, yang keempat ada jenis tari. Karakteristik gerak anak. Yang pertama, menirukan. Anak dapat menirukan gerakan-gerakan yang dilihat baik dari televisi, gerakan-gerakan yang dilakukan secara langsung oleh orang lain, ataupun gerakan-gerakan yang dilihat dari binatang yang diamati atau binatang yang diamatinya. Sehingga pada dasarnya, pada awal ini, siswa sekolah dasar biasanya lebih peka terhadap gerakan-gerakan yang ada di sekelilingnya untuk dipelajarinya, baik dari orang lain, kemudian dari hewan, ataupun dari televisi secara langsung, sehingga anak lebih mudah mempelajarinya dari awal pembelajaran gerak tari. Kemudian yang kedua yaitu ada manipulasi. Anak-anak secara spontan menampilkan berbagai gerakan dari objek yang diamatinya dan hanya menampilkan gerakan yang disukainya. Dari penjelasan ini, biasanya anak sekolah dasar setelah menirukan gerakan, anak itu memanipulasi gerakan dengan cara mengambil gerakan yang lebih mudah atau lebih menarik disukainya anak tersebut. Kemudian, anak dapat menampilkannya dengan lebih baik atau sehingga anak lebih bisa menampilkannya sebaik-baiknya dari gerakan yang dimanipulasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kesesamaan. Kemampuan di mana anak sekolah dasar dalam penampilan telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi. Yang mana setelah anak memanipulasi gerakan yang telah disukainya, biasanya anak lebih bisa cenderung memperbaiki dari gerakan yang biasa lebih ke gerakan yang lebih baik atau gerakan yang lebih lincah atau gerakan yang lebih dirasa menarik. Kemudian yang keempat ada artikulasi dari gerakan yang biasa lebih ke gerakan yang lebih baik atau gerakan yang lebih lincah atau gerakan yang lebih dirasa menarik. Kemudian yang keempat ada artikulasi. Anak didik telah dapat mengkoordinasikan serentetan action dengan menetapkan urutan tepat di antara action yang berbeda-beda. Pada umumnya, untuk anak telah dapat menampilkan action atau gaya gerakan yang berbeda dari gerakan pertama atau gaya gerakan pertama ke gaya gerakan kedua, ke gaya gerakan ketiga, dan seterusnya. Anak dapat membandingkan dan dapat menirukan atau menampilkan gerakan yang lebih berbeda-beda dari gerakan sebelumnya, sehingga terbentuklah suatu gerakan yang bisa dihafalkan anak tersebut dari artikulasi anak sekolah dasar. Kemudian yang kelima ada naturalisasi. Naturalisasi ini keterampilan pada kemampuan action yang paling tinggi. Jadi anak sekolah dasar telah bisa menerapkan keterampilan gaya tari yang lebih baik yang sebelumnya sudah diperbaiki, sebelumnya sudah diterapkan atau dihafalkan, sehingga dapat ditampilkan ke dalam action yang lebih tinggi dan lebih baik serta menarik. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Elsta Indah Prativi. Untuk yang selanjutnya adalah tentang karakteristik tari anak. Nah, karakteristik tari anak itu ada 4. Yang pertama adalah tema. Anak-anak menirukan gerak-gerak yang sesuai dengan apa yang pernah dilihatnya. Dan dari gerak-gerak yang pernah dilihat dan diamati oleh anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan suatu tema. Tema-tema yang pada umumnya disenangi oleh anak-anak adalah terutama anak-anak SD, yaitu diantaranya bisa tingkah laku binatang seperti kucing, burung, kupu-kupu, bebek, dan yang lain-lain. Bentuk karakteristik yang kedua adalah bentuk gerak.
Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar pada umumnya tidak terlalu sulit dan sangat sederhana. Dan bentuk-bentuk gerak yang biasanya dilakukan adalah bentuk gerak-gerak yang lincah, cepat, dan menggambarkan kegembiraan. Contohnya atau misalnya adalah bentuk gerak jalan di tempat dengan tepuk-tepuk tangan. Bentuk yang selanjutnya adalah bentuk iringan. Anak sekolah dasar biasanya menyenangi musik iringan yang menggambarkan kesenangan dan kegembiraan, terutama lagu anak-anak yang mudah diingat, misalnya lagu Kelinciku, Kupu-kupu, dan yang lainnya. Untuk karakteristik yang selanjutnya, yang terakhir adalah jenis tari. Jenis tari, apabila suatu karya cipta gerak tari sudah tersusun dan menjadi suatu kesatuan dari anak, maka dibentuklah menjadi satu bentuk tari dan sebuah jenis tari yang sesuai dengan karakteristik dan sifat anak sekolah dasar yang memiliki sifat kegembiraan atau kesenangan. Gerakannya lincah dan sederhana, serta iringan musik pun yang mudah untuk dipahami dan mudah diingat oleh anak. Misalkan tari gembira, tari kupu-kupu, tari kelinci, dan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.